Seringkali ada orang yang suka menceritakan keburukan kita, mengumbar aib-aib kita, melebih-lebihkan persoalan yang sebenarnya sepele, padahal itu bukan urusan dia. Yang punya masalah kita, dia yang susah payah kesana kemari memberitahu orang-orang tentang masalah kita. Yang ngutang kita, dia yang heboh menghitung-hitung jumlah hutang kita, menjadi ahli matematika dadakan, kemudian menyebarkannya pada orang lain. Bahkan mungkin ada pula manusia bermuka dua. Misalnya gini, kamu menceritakan masalahmu pada orang lain yang sangat kamu percaya, dan kamu berharap bahwa dia akan menjaga rahasiamu. Ternyata seminggu kemudian semua tetanggamu sudah pada tahu tentang masalahmu. Sungguh miris banget ya, orang yang sudah kamu percaya ternyata bermuka dua. Baik di depan, busuk di belakang. Jadi kalau seperti itu, kamu gak perlu menceritakan rahasiamu kepada orang lain, teman, sahabat, atau siapapun. Untuk rahasia, lebih baik gak usah ceritakan pada mereka. Sebab kamu tidak tahu mana yang mulus dan mana yang busuk. Jadi, mengapa rahasia yang kamu jaga bisa tersebar? Mengapa sesuatu yang tidak kamu lakukan tersebar bahwa kamu adalah pelakunya? Mengapa informasi tentang dirimu tersebar dengan cepat dan semua orang memojokkan dirimu? Alasan pertama, kamu terlalu banyak bicara. Ya, kamu terlalu banyak bicara. Menceritakan ini, itu, sesuatu yang tidak penting. Bahkan terkadang kita tidak sadar aib-aib kita sendiri dan keluarga kita sudah kita ceritakan. Alasan kedua, kamu mungkin terlalu ribut. Ya, terlalu ribut. Misalnya, membicarakan sesuatu yang tidak perlu orang tahu dengan nada yang keras. Atau mungkin permasalahan keluarga, rumah tangga yang dibicarakan dengan nada yang keras sehingga tetangga-tetangga pada tahu. Bahkan hal-hal yang seperti itu menjadi santapan empuk para penggosip untuk disebarkan ke teman-teman gosipnya. Sebenarnya ada banyak sekali alasan mengapa kamu suka digosipkan oleh orang-orang. Akan tetapi para penggosip tidak pernah berhenti bergosip karena itu bagian dari hobi mereka. Sekalipun kamu berbuat baik pada mereka, bukan berarti mereka tidak akan menggosipkan kamu di belakang. Sekalipun itu bukan urusan orang lain, tetapi jika para penggosip sudah tahu, itu sudah menjadi urusan mereka. Para penggosip adalah mereka yang kurang kerjaan atau mungkin tidak ada kerjaan sehingga kerjanya hanya menceritakan kehidupan orang lain yang bukan urusan mereka. Para penggosip senang sekali melihat orang lain bermasalah sehingga itu menjadi bahan empuk untuk digosipkan. Tipe yang seperti ini termasuk tipe orang yang senang melihat orang lain susah dan susah melihat orang lain senang. Para penggosip, mereka bukan wartawan, namun kecepatannya dalam mencari dan mengurusi hidup orang lain, kemudian menyebarkannya, melebihi wartawan. Ya sudahlah, berbicara tentang para penggosip, sebenarnya tidak akan ada habisnya. Mereka ada di mana-mana, bahkan mungkin mereka terkenal sebagai CCTV yang sangat canggih. Mereka juga menyebarkan berita tercepat, terbaik, terupdate, terakurat, dan tidak terpercaya. Hanya orang-orang dungu yang dengan mudah percaya berita dari penggosip tanpa ditelusuri kebenarannya. Saran saya, lebih baik menghindar dari para penggosip. Misalnya, berhati-hati menceritakan masalahmu kepada orang lain. Tapi jika itu sudah terlanjur tersebar, yang kamu lakukan adalah klarifikasi. Namun jika sudah klarifikasi, masih sama saja. Ingatlah, sepanjang itu tidak bertentangan dengan hukum, abaikan saja. Toh, itu juga tidak benar. Iya kan?